Perkenalkan, nama saya Pamujin Rohim. Saya dari kelas Teknik Mesin dari Universitas Mercubuana Keranggan. Saya akan menjelaskan usaha yang saya ingin dirikan atau saya ingin kembangkan dalam pelajaran kewirausahaan ini dengan dosen pembimbing yaitu Bu Herawati Susetya. Di sini bisa kita lihat jenis usaha yang saya ingin dirikan, yaitu toko spare part atau toko jual beli spare part kendaraan bermotor. Di sini kenapa saya ingin mendirikan usaha jual beli spare part bermotor ini? Karena prospek dari kebutuhan akan spare part kendaraan sangat menjanjikan, bahwa diketahui perkembangan dunia otomotif saat ini sangat berkembang pesat. Dan itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang membeli kendaraan bermotor maupun mobil, dan itu sangat menjanjikan. Dan saya berpikiran bahwa mungkin usaha spare part kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 ini akan memiliki perkembangan yang stabil. Bisa kita lihat di sini titik yang setelah saya buat toko yang ingin saya dirikan. Di sini saya beri nama saya sendiri, yaitu Pamujin Shop, dengan visi yaitu kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Di sini bisa dilihat hal-hal yang mungkin membuat para konsumen ragu-ragu. Bisa dibaca jika Anda sedang kebingungan mencari barang bagus dengan harga terjangkau, takut tertipu dengan harga murah, saya sarankan untuk membeli di tempat toko kami. Lalu poin-poin yang kami hadirkan dalam toko kami untuk kebutuhan konsumen. Poin pertama yaitu dengan harga yang terjangkau dan bersaing dengan toko-toko lain. Lalu saya menekankan kualitas produk yang saya jamin kualitas produknya bagus dan baik. Lalu kemudahan bagi konsumen akan proses pembelian maupun proses pengiriman barang jika para konsumen ingin membeli dengan online. Lalu target customer yang saya tekankan buat toko usaha atau usaha kami, di sini bisa dilihat kami menargetkan remaja atau pria dewasa umur 20-30 tahun, lalu pria dewasa umur 30-40 tahun, dan kami juga menargetkan para perempuan
apabila mereka ingin mengoptimalkan atau ingin membeli spare part untuk kendaraannya. Target customer yang menjadi prioritas untuk pemasaran barang kami ialah orang dewasa dengan umur 20-30 tahun, karena perkiraan saya pembelian mereka akan tinggi, karena jika dilihat mereka belum ada tanggungan, masih memiliki kadang-kadang belum punya tanggungan dari buat istri maupun buat anak-anak karena belum menikah atau masih sendiri. Dan bisa dilihat di sini juga barang-barang yang ingin saya jual atau daya beli dari barang-barang yang dijual dari toko kami. Part-part standar bisa dilihat sekitar 50%. Part-part aftermarket atau barang variasi dari para produsen yang produsen buat spare part kendaraan bermotor, dan part-part custom yang dibikin secara khusus untuk pesanan para konsumen yang ingin memiliki barang yang sesuai dengan kendaraan mereka. Ini diagram mereka, saya perkirakan di sini. Part-part standar 50%, part aftermarket untuk kelas remaja sekitar 7%, part custom 20%, dan dewasa part standar 80%, part aftermarket 90%, lalu part custom 60%, dan ini dilihat yang lain. Lalu kita lanjut ke seterusnya. Market sizing, pemasaran toko kami dari sekitar 1 juta jiwa populasi di kota Cibitung. Jumlah yang saya berikan membeli sekitar 700 jiwa, dan orang yang pasti berpotensi membeli pelaratan atau spare part yang kami perdagangkan 500 jiwa, dan 300 jiwa yang sudah kami perkirakan pasti membeli produk atau barang-barang yang saya jual di toko kami, dimana setiap 25% orang dewasa umur 30-40 tahun, 35% orang dewasa umur 20-3 tahun, 30% anak-anak remaja yang masih sekolah, dan 10% para perempuan, karena perempuan jarang sekali mengurusi tentang kendaraan atau spare part ini, karena biasanya yang membeli saya perkirakan itu banyakkan para laki-laki. Lalu kita lihat selanjutnya, kompetisi atau posisi pesaing atau para pesaing yang kami hadapi di sekitaran lokasi perjualan kami. Di sini saya sudah merangkum pesaing langsung ada, pesaing tidak langsung juga ada. Di sini tempat usaha kami. Pesaing langsung kami adalah Surya Motor. Yang ini juga ada bengkel Guys Speed Shot Mini khusus jual beli spare part. Pada suka motor juga jual beli dan juga bengkel. Alif Motor Variasi ini khusus barang-barang variasi. Dan ini pesaing tidak langsung kami, yaitu pesaing online shop. Ada TM4, Sentra Online Shop, dan bengkel Cahya Adi. Ini pesaing buat part-part custom, jadi dia hanya
membuat part-part custom yang pesanan dari para konsumen. Walaupun pesaing kami banyak, kami pun optimis akan produk yang kami jual, dan kami pun akan mendapatkan pelanggan di penjualan ini. Lalu bisa kita lihat selanjutnya, pemasaran dan akuisisi pelanggan. Di sini kami akan melakukan pemasaran atau promosi dengan memberikan diskon pada pembukaan toko kami agar membuat konsumen tertarik. Pada opening toko kami akan memberikan diskon yang menarik agar konsumen pun beli di toko kami. Lalu kami juga akan membuat sebuah kupon untuk setiap pembelian dari toko kami dan dapat ditukar untuk mendapatkan merchandise atau hadiah menarik, dan juga akan memberikan garansi apabila barang rusak sesuai ketentuan dari kami. Dan di sini jika para konsumen ingin membeli di barang kami akan memberikan kupon, yang mana kupon tersebut dapat ditukar baik buat para konsumen yang ingin menukarkan untuk kaos atau merchandise lainnya. Dan juga di kupon ini terdapat kartu garansi, yang mana jika barang rusak atau cacat, toko kami siap memberikan garansi kepada para konsumen. Itu tergantung dari perjanjian kami dengan konsumen. Di sini juga kartu garansi akan diberikan batas waktu, kisaran penggunaan paling maksimal sebulan. Dan juga kami juga akan membuat konsumen, bagi setiap yang membeli tetap atau yang membeli pelanggan tetap, karena kami juga akan mendata agar konsumen ini menjadi pelanggan tetap kami, agar usaha jual beli ini atau usaha yang saya jalankan ini dengan otomatis barang yang saya jual itu terbeli oleh konsumen. Bagi pelanggan yang aktif membeli di barang kami atau membeli part-part kami dan yang barang-barang yang kami jual, kami akan memberikan kaos atau topi atau merchandise secara gratis. Dan apabila konsumen membeli dengan harga yang atau nominal yang tertentu, kami pun akan memberikan secara gratis sebagai hadiah bonus, karena kami juga akan menyediakan bonus untuk setiap pelanggan. Lo bisa dilihat di sini kisaran sumber pendapatan toko. Di sini barang-barang yang sering dibeli atau sering dipakai para konsumen kendaraan bermotor, dimana dari oli mesin sudah pasti, ban luar, ban dalam sudah pasti sering dibeli, busi, aki, kampas, rem. Ini kisaran pembelian kami. Di sini ada biaya transport, jasa total, terus ada laba, perkiraan laba di sini. Dan pertama-tama saya di sini tidak mengambil keuntungan yang tinggi, karena konsep kami yang penting
kami mendapatkan pelanggan tetap. Insya Allah kami mendapatkan untung jika pembelian barang melebihi dari target, maka setiap tahun atau setiap bulan, atau jika barang mengalami kenaikan, saya akan menaikkan harga walaupun itu tidak setinggi atau tidak semahal mungkin, karena kami mementingkan kepuasan konsumen. Di sini bisa dilihat walaupun pendapatan kami satu bulan itu sekitar 1,5, terus 2 bulan berikutnya 1,8, dan bulan ketiga sekarang 2 juta, bulan keempat sekitar 3,5, dan perkiraan buat 1 tahun kisaran bisa dilihat di sini. Karena kami mengambil keuntungan pun bertahap. Yang kami pentingkan di sini yaitu mendapatkan pelanggan dan juga nama untuk toko, atau mendapatkan nama dari para konsumen. Terus bisa dilihat selanjutnya kebutuhan dan alokasi dana. Ini alokasi atau dana yang saya butuhkan untuk membuka toko atau usaha jual beli. Di sini pemasaran saya kisaran 2 juta dari iklan maupun promosi di sosial media. Modal kerja di sini ini untuk belanja atau untuk membayar jasa-jasa untuk membeli part-part dari standar, part variasi maupun part custom. Ini sekitaran biaya rekrutmen jika kami membutuhkan karyawan lagi. Di sini kapital expenditure juga ada. Terus pengembangan produk, dana pengembangan produk kami jika melebihi ketentuan atau melebihi target dari kami, perdagangan barang lain-lain. Ini bisa dihitung juga dari buat pembayaran jasa, pajak, total sekitar 45 juta di sini. Dan juga dilihat diagram di sini sudah ada. Lalu ke slide selanjutnya, target yang ingin dicapai oleh toko kami selama menjalani bisnis ini dapat perjalanan atau tahap-tahap yang saya perkirakan. Kisaran bulan pertama sampai bulan 6 dalam awal pembukaan atau pendirian toko kami, target saya ingin memiliki toko resmi sendiri, yang mana dari sebelumnya toko kami atau ruko kami sewa. Saya ingin membuka toko sendiri. Lalu bulan ke-6 sampai 12, hampir 1 tahun, ini saya ingin mendapatkan nama dari toko kami agar terkenal untuk para konsumen, agar mempermudah kami untuk jual beli
spare part ini. Lalu bulan 12 sampai 18 ini saya ingin memperbanyak jumlah barang yang dijual. Saya tuh ingin membuat atau menyediakan segala spare part kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 itu ada di toko kami, agar konsumen pun bebas atau diberikan kemudahan untuk membeli spare part. Dan bulan 18 sampai 24 saya di sini ingin membuka cabang atau menambah daya saing dari toko-toko lain yang di sekitar tempat dagang saya atau usaha saya. Di sini saya ingin mengembangkan toko kami untuk menjadi sebuah bengkel, dan saya harapkan di sini bengkel saya pun mendapatkan respon yang baik dan mendapatkan untung yang lumayan. Lalu dalam proses 3 tahun saya pun ingin menambah jumlah karyawan dan membuka cabang baru dari toko kami agar lebih terkenal dan mendapatkan nama dari para konsumen. Dan target untuk tahun keempat, target menjadi nomor 1 di bidang jual beli spare part, khususnya di Cibitung atau mungkin bisa di Bekasi. Itu target yang ingin saya capai. Selanjutnya, strategi dari pemasaran atau strategi dari usaha jual beli yang kami jalankan. Fase bulan pertama sampai 6 pembukaan toko. Di sini saya baru membuka toko. Di sini saya memiliki 2 karyawan untuk membantu penjualan. Terus fase bulan 6 sampai 12 memperkenalkan nama toko kami ke masyarakat. Saya ingin memperkenalkan toko kami kepada masyarakat, khususnya para konsumen yang membeli spare part kendaraan ini. Dan juga di fase ini saya ingin menambah jumlah barang dagangan dari yang biasanya barang untuk part-part ori dari motor. Saya ingin menambah part-part variasi di sini. Lalu fase bulan 13 sampai 18 saya ingin menambah 1 sampai 2 karyawan lagi, dan saya ingin membuka atau membuat pemasaran dengan membuka online shop. Di sini saya menambah 1 atau 2 karyawan untuk mengurusi dari online shop ini. Lalu fase bulan 18 sampai 24 dari rencana membuka bengkel kecil untuk pengembangan, dan di bulan ini juga memiliki tempat dan toko sendiri. Lalu fase untuk 3 tahun atau tahun ketiga mengembangkan bengkel skala besar. Di sini saya akan memperbesar bengkel. Jadi usaha jual beli jalan, usaha bengkel pun semakin besar. Dan juga untuk menambah cabang di tempat lain, agar toko kami semakin memiliki nama. Lalu untuk tahun keempat saya pun di sini untuk berkepikiran untuk membuka cabang lagi, dan target menjadi nomor 1 di bidang jual beli spare part dan bengkel, khususnya di daerah Cibitung sini, atau bisa juga di nomor 1 di Bekasi, insya Allah. Lalu selanjutnya
Ini proyeksi keuangan, bisa dilihat di sini. Gaji dari pendapatan, penjualan spare part standar, variasi custom, juga bengkel. Ini mendapatkan dana dari tahun kedua karena rencana saya bengkel dibuka di tahun kedua. Lalu dari beban, gaji upah, sewa kantor, sewa buat ruko, perlengkapan atau administrasi, deni pajak, dan beban depresiasi, amortisasi. Lalu kita bisa lihat ke selanjutnya. Ini tim saya buat menjalankan usaha. Di sini belum ada fotonya karena ini masih rencana. Teman-teman saya pun masih saya kontak apakah bisa untuk membantu saya dalam mendirikan usaha ini. Di sini saya sudah memegang nama teman saya yang saya ajak untuk membuka usaha. Ada Ahmad Fauji, CEO leader. Di sini saya bikin CEO leader buat admin stok. Di sini juga ada Nurul Ibnu, Anggoro Putra, Muhammad Ijan di sini. Dan ini teman perempuan saya atau teman satu SMP saya kenal. Di sini saya spasikan sebagai penjualan dan keuangan. Dan juga teman saya dari SMK, saya posisikan untuk mengurusi bengkel bersama teman saya dari SMP ini. Lalu selanjutnya atau penutup, ini bagi Anda yang berminat bisa menghubungi nomor saya secara langsung atau nomor dari teman saya. Dan ini merupakan wakil atau admin buat online job, dan juga bisa menghubungi nomor saya atau bisa mengakses website kami dan juga Instagram, Facebook, dan juga lain kami. Bagi para konsumen yang ingin mencari spare part atau membutuhkan spare part untuk kendaraannya, kami sarankan untuk membeli di toko kami karena kepuasan Anda adalah prioritas kami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan ini penjelasan dari usaha yang saya ingin dirikan dalam mapel pelajaran kewirausahaan ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing yaitu Bu Susetia Herawati akan memberikan gambaran untuk para mahasiswa atau saya sendiri untuk membuka usaha. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.